9 bulan lagi menjabat sebagai gubernur. Apa yang telah dicapai oleh Anies? Ditulis oleh Ferry Fadli dari siwar.com. Waktu berjalan memang terasa begitu cepat. Perasaan baru kemarin Pilgub DKI 2017 digelar. Sekarang gubernur terpilih sudah mau habis masa jabatannya. Pada Oktober 2022 mendatang, Anies bakal cabut dari Balai Kota DKI Jakarta. Sekedar flashback, Pilkada DKI kala itu bisa dibilang termasuk yang paling brutal di dunia. Segala cara dilakukan oleh Wan Anies beserta pendukungnya untuk memenangkan pertarungannya, termasuk menggunakan simbol-simbol agama, seperti mengharamkan memilih calon gubernur non-muslim, hingga mayat yang memilih kandidat lain tidak boleh disalatkan meskipun dia sesama muslim. Demo berjilid-jilid juga dilakukan agar rival mantan Mendikbud itu dijebloskan ke penjara. Sampai saat ini residu Pilkada DKI itu masih ada, yakni dengan adanya PA 212. Dan strategi lain yang dilakukan Anies untuk memenangkan Pilkada 2017 adalah dengan menyampaikan janji-janji manis kepada warga DKI Jakarta. Yang hal ini semakin menguatkan pernyataan mantan pemimpin Uni Soviet, Nikita Khrushchev, bahwa politisi itu sampai berjanji membangun jembatan meskipun sebenarnya tidak ada sungai di sana demi kekuasaan. Lantas, apa saja janji kampanye Anies dulu dan bagaimana realisasinya saat ini? Pertama, tentu yang dinanti-nanti oleh warga DKI adalah rumah DP 0 rupiah. Kala itu Anies menjanjikan akan memberikan warga DKI rumah DP 0 rupiah jika ia terpilih menjadi gubernur. Bentuknya rumah tapak dan diperuntukkan untuk warga yang berpenghasilan maksimal 7 juta rupiah. Target rumah yang akan dibangun pun tidak main-main, yakni 232.214 unit. Hanya saja, realisasinya berbanding terbalik 180 derajat dari janji itu semua. Katanya rumah tapak berubah menjadi rumah susun, yang awalnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, berubah menjadi untuk mereka yang berpenghasilan 14 juta rupiah ke atas. Kemudian dari yang awalnya berjanji akan membangun 200.000 lebih unit rumah, yang terrealisasi per Oktober 2021 baru 780 unit atau hanya 0,3%-nya. Cadas banget nih Wan gubernur pilihan kadron. Digaji gede, dapat tunjangan, dapat rumah, mobil dinas dan lain-lain. Tapi kerjanya hanya mampu membangun 780 unit rumah DP 0 rupiah. Jauh banget bedanya dengan hasil kerja Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Kedua, soal penanganan banjir. Kala itu Anies menjanjikan banjir surut dalam 6 jam setelah hujan berhenti. Tapi faktanya, banjir yang terjadi pada Februari 2021 lalu tidak surut-surut meskipun hujan sudah berhenti selama 6 jam lebih. Justru keesokan harinya baru surut. Kemudian, ada juga sumur resapan yang dibangun di bahu jalan. Menurut hemat penulis, program ini benar-benar pemborosan anggaran. Pasalnya bukannya mengatasi genangan air, tapi malah bikin masalah baru, seperti pengendara jadi terganggu. Sesudah itu, tidak menyelesaikan masalah juga, karena tidak meresap air dalam jumlah yang maksimal. Belum juga diresmikan, sumur resapan sudah ditutup lagi, lantaran lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Terakhir, untuk tahun 2022 ini, sumur resapan tidak dianggarkan lagi. Lalu bagaimana dengan naturalisasi sungai? Sampai sekarang gak jelas bentuknya seperti apa. Teorinya saja yang keren yakni menghidupkan kembali ekosistem pinggir sungai secara alamiah atau natural. Akibatnya, normalisasi terhenti, naturalisasi nggak jalan. Yang jadi korban ya tetap warga DKI Jakarta karena banjir datang terus di saat musim hujan tiba. Selanjutnya tidak lupa pula kita pada jargon yang selalu dikumandangkan Anies dulu, yakni maju kotanya bahagia warganya. Apakah benar warga DKI makin bahagia ketika dia menjabat sebagai gubernur? Atau justru sebaliknya? Dan apa benar kota DKI Jakarta semakin maju? Tentu untuk menjawab itu semua pakai data. Jangan seperti kadrun yang biasa pakai emosi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, diketahui indeks kebahagiaan warga DKI per 2021 justru merosot tajam. Tingkat kebahagiaan warga ibu kota negara malah berada di urutan ke-27 dari 34 provinsi yang ada. Jadi fix ya, jargon bahagia warganya itu Gatot alias gagal total. Sedangkan kemajuan Jakarta juga tidak ada yang berarti.
kawasan kumuh masih ada, banjir belum tertangani, dia malah sibuk bikin konten YouTube. Memang sih, nafsu gedenya untuk jadi presiden kelihatan banget. Jadi bikin konten di YouTube itu adalah salah satu cara yang dia lakukan agar tetap eksis dan dibicarakan masyarakat. Karena setelah dia tidak lagi menjabat, kemungkinan besar namanya akan hilang di telan bumi. Secara dia kan bukan tokoh, bukan ketua ormas seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, bukan pula ketua partai. Apalagi yang mau diberitakan tentang dia, gak ada yang menarik. Kecuali kalau Wan Anies bikin sensasi luar biasa. Dan mirisnya lagi, Anies bisa saja tetap eksis di YouTube, tapi yang menonton hanya pendukung fanatiknya doang. Karena untuk orang yang sudah tahu kinerjanya, pasti akan beranggapan, ngapain dengerin tuh mantan gubernur ngomong kosong. Mending nonton Keanu Tigerwong dan Kenzo El Draguang. Minimal bisa lihat Paula Verhoeven. Kura-kura nasib Anies ini sama seperti Gatot Nurmantio dulu. Kehilangan panggung padahal Pilpres masih lama. Di samping itu, hasil kinerjanya juga borok, sehingga mudah untuk dilupakan. Bagaimana menurut Anda?